Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi yuhawwilu ahwalana ila ahsanil hal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Rabbul Muta'al, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul judi wal kamal. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihil akhyar wa man ittaba'ahu ila yaumil qarar. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas, usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa'lamu fa inna Allah ta'ala yaqulu fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wasiyatan 'alal muttaqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban. Kurang lebih 10 hari lagi kita akan bertemu bulan yang sangat kita harap-harapkan kedatangannya, karena bulan ini mendatangkan banyak keutamaan yang Allah berikan kepada umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari rahmat, maghfirah hingga jaminan terbebasnya orang-orang yang benar-benar menggunakan waktu di bulan suci Ramadan untuk beribadah kepada Allah dengan jaminan terbebasnya dari api neraka. Maka sebelum kita masuk dalam bulan suci Ramadan, persiapkan hati kita, karena orang-orang yang mendapatkan keutamaan-keutamaan yang didatangkan berikut dengan datangnya bulan suci Ramadan, dari apa yang telah disampaikan, rahmat, maghfirah
hingga idkun minan nar. Orang-orang yang mendapatkan semua keutamaan itu adalah orang-orang yang memiliki hati di mana hati itu terdapat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui, ayat yang memerintahkan, mewajibkan kita berpuasa, di akhir ayatnya disampaikan la'allakum tattaqun. Dari dasar inilah, sebagaimana yang telah disampaikan orang-orang yang mendapatkan rahmat maghfirah hingga idkun minan nar adalah orang-orang yang di dalam hatinya ada ketakwaan kepada Allah. Sedangkan hati yang bertakwa adalah hati yang hidup, yang artinya hati yang hidup itu adalah pertama merasakan ketika dia melakukan ibadah, merasakan nikmatnya ibadah, dengan senangnya dia merasakan dalam ibadahnya. Sebaliknya, hati yang hidup adalah hati yang tatkala dia bermaksiat kepada Allah, dia merasa sedih, merasa menyesal. Dan ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, man sarrathu hasanatahu wa sa'athu sayi'atahu fahuwa mu'min. Orang yang merasa bahagia dengan kebaikan-kebaikan yang ia lakukan, orang yang merasa buruk, sedih, menyesal dengan keburukan-keburukan yang dia lakukan, itulah tandanya dia seorang mukmin. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah, yang menjadi satu gambaran hidupnya hati adalah hidupnya rasa di dalam hati kita tatkala kita melakukan ibadah merasa senang. Sebaliknya tatkala melakukan keburukan merasa sedih, merasa buruk diri itu, dan merasa menyesal dari apa yang telah dilakukan. Lalu selanjutnya, tanda hidupnya hati seseorang adalah adanya gerakan yang menggerakkan diri seseorang untuk melakukan berbagai kebaikan, amal ibadah dan amal soleh. Tatkala hati seseorang mati, maka tidak ada dari dalam hatinya tersebut gerakan yang menggerakkan jiwa, gerakan yang menggerakkan jasmani untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, tanda hidupnya hati adalah dia merasa sadar tatkala adanya penyakit di dalam hati, dia mengetahui, lalu dia berusaha segera untuk mengobatinya. Dengan satu contoh, tatkala di dalam hatinya ada riya, ibadah, tapi bukan karena lantaran untuk meraih ridha dan rahmat Allah, tapi hanya karena lantaran ingin dipandang baik oleh manusia. Tatkala dia merasakan bahwa hatinya terdapat riya, dia sadar bahwa apa yang dirasakan di dalam hatinya adalah suatu penyakit dan itu harus segera diobati. Dan contoh-contoh yang lainnya pun sama, seperti penyakit sombong takabur, ujub bangga diri dan yang lain sebagainya. Tanda hidupnya hati seseorang tatkala ada berbagai penyakit tersebut, dia menyadari
bahwa ada penyakit di dalam hatinya dan dia segera untuk berusaha menghilangkan maupun mengobati hatinya yang sakit tersebut. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Adapun tanda matinya hati disebutkan oleh Al-Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitabnya Al-Hikam. Beliau Al-Imam Ahmad ibnu Athaillah mengatakan min alamati mautil qalbi, dari tanda-tandanya matinya hati yang pertama adalah adamul husni ala ma fataka minat ta'ah. Yang pertama tandanya matinya hati adalah tidak ada kesedihan tatkala dia meninggalkan perbuatan-perbuatan ketaatan kepada Allah. Tatkala seseorang meninggalkan perbuatan ketaatan, di antaranya adalah salat, di antaranya nanti di bulan puasa, di bulan suci Ramadan adalah berpuasa, berzakat dan yang lain sebagainya. Tatkala dia meninggalkan salat, dia tidak merasa sedih. Tatkala dia meninggalkan puasa, dia tidak merasa sedih. Maka itu menjadi pertanda mati hatinya seseorang tersebut. Jika sudah mati hatinya, maka la yanfa, tidak ada manfaat sedikit pun hatinya. Yang sebagaimana tadi yang sudah disampaikan dari tanda-tanda hidupnya hati, tidak ada lagi gerakan yang menggerakkan jiwanya, tidak ada lagi gerakan yang menggerakkan jasmaninya, rohnya untuk berbuat taat, beramal saleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tanda matinya hati yang disampaikan oleh Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari, wa tarkun nadami ala ma fa'altahu min wujudiz zallat. Tidak ada penyesalan yang dirasakan oleh seseorang tatkala dia melakukan berbagai kekhilafan, kesalahan maupun kemaksiatan. Meninggalkan kewajiban merupakan kemaksiatan. Melakukan apa yang dilarang adalah kemaksiatan. Tatkala orang meninggalkan salat berarti dia maksiat. Selain tatkala dia meninggalkan salat tidak merasa sedih lalu tidak merasa menyesal, berarti ada dua tanda matinya hati di dalam diri seseorang. Tatkala dia meninggalkan ibadah yang diwajibkan di bulan suci Ramadan untuk berpuasa di siang harinya, lalu dia tidak merasa sedih dan tidak merasa menyesal, berarti ada dua tanda mati hatinya seseorang. Sebaliknya, dalam hal melakukan apa yang dilarang, tatkala dia melakukan apa yang dilarang, Allah melarang seseorang untuk berjudi, lalu dia berjudi. Terlebih di zaman sekarang, orang judi tidak lagi butuh datang ke tempat bandar. Sekarang orang berjudi lewat handphonenya saja sudah bisa berjudi. Semakin dekat kemaksiatan dalam kehidupan seseorang, lalu dia lakukan perjudian tersebut, merupakan suatu kemaksiatan, tidak merasa sedih, tidak merasa menyesal, berarti ada dua tanda kematian hati di dalam dirinya. Berzina dilarang oleh Allah. Terlebih sekarang orang berzina tidak perlu mencari turun ke jalan wanita-wanita yang ingin dia zinahi. Cukup lewat handphonenya dia bisa mencari wanita mana yang bisa diajak zina olehnya. Semakin dekat kemaksiatan dalam kehidupan kita. Jika kita tidak memperkuat kekuatan iman, kekuatan Islam dan ketakwaan kita kepada Allah, niscaya kita tidak akan selamat dari fitnah,
dunia, dari fitnah zaman di kehidupan kita ini. Tatkala dia berzina, dia tidak merasa sedih, dia tidak merasa menyesal, maka ada dua tanda matinya hati di dalam dirinya. Tatkala ini terjadi, la yanfa, tidak akan ada manfaatnya hatinya, karena tidak akan menggerakkan dirinya untuk melakukan ibadah kepada Allah, termasuk diantaranya untuk melakukan taubat. Maka tatkala kita sudah merasa ada dua tanda ini, selama Allah masih memberikan kesempatan hidup bagi kita, kita bisa memperbaiki keadaan ini, hilangkan tanda-tanda tersebut dengan paksakan diri bertaubat kepada Allah. Momentum yang baik sebelum kita masuk di bulan suci Ramadan, banyak-banyak bertaubat kepada Allah, banyak-banyak memohon ampun kepada Allah, hingga kita bisa meraih begitu banyak rahmat, begitu banyak ampunan yang Allah akan datangkan dengan bersamaan datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah jadikan hati kita menjadi hati yang hidup dengan iman, Islam dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita bosan memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Semoga Allah tetapkan kita dalam jalan hidayah, jalan yang lurus, jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan menjelang datangnya bulan suci Ramadan, mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan jasmani dan rohaninya, dan kita minta kepada Allah sebagaimana doa para ulama, a'inna 'ala shiyam wal qiyam wa tilawatil Quran. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita dengan taufik dan hidayahnya agar kita bisa melaksanakan berbagai ibadah di bulan suci Ramadan. Di antaranya adalah berpuasa di siang harinya, beribadah di malam harinya, dan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan, wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minna wa minkum tilawatan innahu samil 'alim. Rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha waf'alul khairat wajtanibu 'anil السيئات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وعلى تابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عنا وعنهم عن الصحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. واجعل بلدتنا هذه بلدة طيبة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم.
يا إلهنا وإله كل شيء. هذا حالنا يا الله لا يخفى عليه. اللهم ادفع وارفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن والطاعون وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة من بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر.